Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua dan siap belajar ya? Kita akan membahas tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia. Aku punya cita-cita, aku ingin menjadi. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar dalam meraih cita-cita. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Kali ini, materi yang akan dibahas berkenaan dengan puisi yang Ibu bacakan tadi. Materinya, yang pertama, pengertian dan ciri-ciri puisi. Kedua, membuat puisi. Ketiga, mendeklamasikan puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, baris, dan bait. Puisi dibedakan menjadi dua. Puisi lama merupakan puisi yang diciptakan pada masa lalu dan terikat oleh jumlah baris, kata, suku kata, dan rima dalam satu bait. Contoh puisi lama: pantun, mantra, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh jumlah baris, kata, suku kata, dan rima dalam satu bait. Contoh: ode, balada, himne, epigram, romansa, elegi, satire, dan sonata. Ciri-ciri puisi yang pertama adalah tema dan judul. Tema dan judul merupakan unsur utama puisi karena berkaitan dengan makna yang dihasilkan dari puisi. Kedua, rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi di dalam puisi, sedangkan irama atau ritme adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, dan lemahnya bunyi. Yang ketiga, bait dan baris. Di dalam puisi lama, jumlah kata pada setiap bait biasanya terdiri dari 4 baris, sedangkan pada puisi baru, jumlah kata tidak ada batasan di dalam satu bait. Yang keempat, makna kiasan. Puisi menggunakan makna kiasan atau bukan makna sebenarnya, serta bersifat imajinatif. Yang kelima, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam puisi. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Anganku melayang, baris pertama. Aku ingin menjadi, baris kedua.
Guru adalah baris ketiga, guru tanpa baris keempat. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Dalam puisi terdapat 4 jenis rima. Rima bersajak AB yang disebut berima silang. Bunyi pada baris pertama sama dengan bunyi pada baris ketiga, hari, hati. Bunyi pada baris kedua sama dengan bunyi pada baris keempat, waktu, citaku. Yang kedua, rima bersajak A, B, B, A atau disebut berima peluk. Bunyi pada baris pertama sama dengan bunyi pada baris keempat, gaya, kecantikannya. Bunyi pada baris kedua sama dengan bunyi pada baris ketiga, putri, terperi. Rima yang ketiga bersajak AA, BB yang disebut berima pasangan. Bunyi pada baris pertama dan kedua sama A, merdu, lagu. Bunyi pada baris ketiga dan keempat sama, tolan, seniman. Rima yang keempat bersajak A yang disebut berima terus. Bunyi pada baris 1, 2, 3, dan 4 sama, besi, tinggi, negeri, sejati. Yang kedua, membuat puisi. Langkah-langkah di dalam membuat puisi. Yang pertama, membuat tema dan judul. Pilihlah tema yang semenarik mungkin. Yang kedua, menentukan kata kunci. Dari kata kunci dikembangkan dalam sebuah kalimat atau baris puisi. Yang ketiga, gaya bahasa padat dan indah. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi menggunakan makna kiasan, padat, dan indah. Kembangkan puisi. Susun kata-kata dan baris-baris puisi menjadi bait. Mendeklamasikan puisi. Langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca dan memahami isi puisi. Memahami isi puisi dapat menuntun saat mendeklamasikan puisi, kemudian menentukan mimik yang sesuai dengan isi puisi. Yang kedua, memberi tanda jeda atau berhenti. Tanda jeda 1 untuk penjedahan yang sebentar. Tanda jeda 2 menandakan berhenti agak lama. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lafal atau vokal. Berarti ucapan, yaitu usaha untuk mengucapkan kata atau kelompok kata yang membentuk puisi dengan tepat sesuai bahasa yang digunakan. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan sesuai dengan isi puisi. Intonasi atau lagu kalimat yaitu ketepatan penggunaan cepat lambatnya dan keras lembutnya ucapan pembacaan puisi. Yang ketiga, ekspresi merupakan raut muka yang memperlihatkan perasaan. Demikian materi yang dipelajari. Semoga anak-anakku semua bisa mengekspresikan sebuah puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.